Kondisi real di Dusun Balongrejo RT 27 saat ini. Apa yang Anda butuhkan, Pak? Kalau bisa ada perahu air bersih, makanan yang untuk siap saji untuk warga kami. Weh, Mantap bro, banjire nek kali Frati gak dikeduk, Balang Bontong, Balongrejo kelelep. Oke, mantap. Pak Hendri. Ya. Iya. Ya. Pak Hendri, ini kayaknya ada banjir lagi ya di wilayah Kedung Ringin ya. Di mana saja tuh Hendri? Kondisinya gimana nih teman-teman di sana ini? Untuk wilayah Beji itu hampir seluruh wilayah yang ada di bantaran sungai Prati, yaitu Kedung Ringin, Cangkring Malang, Kedung Boto. Nah, itu yang terparah ada di Dusun Balangrejo sama Dusun Kedung Ringin Tengah. Untuk di Dusun Balangrejo sendiri, Desa Kedung Ringin, Dusun Balangrejo, Desa Kedung Ringin, itu air sudah mulai jam 2 malam sudah masuk karena akibat curah hujan yang selama 3 hari ini cukup deras. Ini ketinggian air pada pukul 8.00 Senin 2 November 2020 sudah 1 dada orang dewasa. Waduh, iya. Nah, Itu satu dusun atau gimana ya? Apakah beberapa RT saja? itu hampir menyeluruh di Dusun Balangrejo. Oh, di Dusun Balangrejo. Sejauh ini gimana? Aktivitas warga dan sebagainya, terus kebutuhan mereka yang sejauh Mas Hendri tahu? Ini kita tadi mulai dari pagi, mulai habis subuh kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Camat Beji, Musbik, termasuk juga dan Ramil, juga dengan Pak Kapolsek. Kita turun ke bawah, kita koordinasi. Alhamdulillah ini bantuan dari beberapa pihak sudah hadir di Kecamatan Beji, mulai dari PMI sampai ke instansi terkait juga sudah datang logistiknya. Kita segera membuat dapur umum dibantu juga dengan rekan-rekan Dasprati Sinergi. Pak Camat juga sudah koordinasi dengan pihak perusahaan yang ada di sekitaran Beji untuk tetap peduli. Kita bekerjasama dengan Pak Camat, perusahaan yang ada di Kecamatan Beji. Nah, itu untuk peduli dengan mengirimkan nasi bungkus atau air bersih untuk warga. Sementara ini kita masih menunggu perahu karet, Mas. Kita tunggu perahu karet yang dari BPBD, dari Polres maupun dari instansi vertikal lainnya, Pak. Kita menunggu untuk apa itu? Untuk mobilisasi warga, aktivitas warga. Karena kalau kita pakai desa itu khususnya di Balongrejo itu sudah terisolasi total. Oh, terisolasi. Terus berarti mengungsi, warga mengungsi enggak atau mereka tetap bertahan di dalam rumahnya gitu? Ada beberapa desa yang ketinggian airnya, ketinggiannya hampir 1 leher orang dewasa, itu mereka mengungsi ke sanak familinya yang terdekat di wilayah Kecamatan Beji, Bangil, dan Gempol. Yang agak tidak kena gitu ya? Kak ini. Kalau Kedung Ringin, yang Kedung Ringin mana? Selatan ya? Kalau Kedung Ringin Selatan nggak terlalu, Pak. Kedung Ringin Tengah, Pak, yang ini, yang ini. Kondisinya sama, ketinggian air masih sama ya? Itu kok kalau untuk Kedung Ringin Tengah kondisi air antara 60 sampai 1 meter. 60 sampai 1 meter. Yang Kedung Ringin Tengah. Itu juga kena air pasang atau memang luapan dari Sungai Werati atau gimana ini? Jadi gini, Pak, kalau dari pantauan kami, ini karena curah hujan yang cukup tinggi, ya kan, selama 3 hari kemarin itu sampai malam itu, air kan dari wilayah atas, Pak, dari wilayah Pandaan, Gempol, turun ke Sungai Werati yang masih dalam proses normalisasi ini akhirnya meluap. Tambah lagi dari daerah
Gunung Gangsir, Wonokoyo yang airnya kan mereka dataran tinggi ya. Sedangkan kami yang ada di Kedung Ringin, Kedung Boto itu dataran rendah. Dataran Akhirnya rendah. kita terimbas. Biasanya itu Ini- lama, Pak. Biasanya itu lama. Jadi ini lama untuk nyusutnya itu biasanya lama ya. Kalau misalnya kondisi kayak Gini, gini. Mas. Kalau kondisi kayak gini, Nun Sewu ini perlu diketahui juga. Ini kultur 12 tahunan. Ini yang terparah. Jadi kalau untuk menyusutnya ya moga-moga aja tidak dibarengi dengan Hujan, air ya? pasang. Air pasang. Kalau ada air laut pasang, waduh tambah hancur Mas. Apalagi ditambah dengan ini kondisi di wilayah Gempol, Beji, Bangil sudah mendung ini. Iya, mendung lagi. Mendung lagi. Ya moga-moga aja nanti ya Pemkab Pasuruan ataupun yang lain datang. Tapi sudah mulai ya, sudah mulai ada bantuan yang ke sana, sudah buka dapur umum sudah ya. Sudah. Ini kita sudah persiapan dapur umum di Kecamatan Beji, Pak. Kita udah dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Dan Ramil, juga dengan Pak Camat mulai subuh tadi, habis subuh kita udah turun ke lapangan dengan Bu Lurah juga kita kondisikan. Yang penting tidak ada korban jiwa. Ya, tidak ada Itu korban aja, Pak. Hanya kerugian material, Pak. Oh, ya, Material itu ada beberapa kolam ya, kebanyakan kolam budidaya lele itu yang di wilayah Gunung Gangsir, di wilayah Gunung Sari, Kedung Boto dan Kedung Ringin itu hancur semua, Pak. Kelanyut ya. Kanyut itu kurang lebih kerugian hampir 1 M itu, Pak. Waduh, ya. 1 M lebih, Pak. Karena beberapa ratus kolam budidaya lele. Kelihatan ini yang kita ini kan. Ya, Baik, terima kasih Pak Hendri atas informasinya. Juga baik, mudah-mudahan segera diatasi. Suwun, sukses selalu. Oke, Assalamualaikum. Ya, itu informasi dari warga Kedung Ringin ini sepertinya. Dan juga seorang jurnalis juga yang kebetulan pagi tadi sempat ada di lokasi di Balanganyar ya, apa ya? Bener ya, Balanganyar ya? Oke, Mas Yogi. Salam, Mas Yogi. Selamat pagi menjelang siang Pak Zeko. Iya, itu kita pengen update beberapa informasi. Ini kan sudah masuk musim hujan, kemudian di beberapa wilayah juga mengalami informasi banjir. Nah, untuk pagi hari ini gimana Pak Zeko? Iya, pagi hari ini saya kebetulan ada di Kecamatan Gempol ini Manto, di bawah viaduk ini. Bersama teman-teman dari Polantas, dari pihak desa atau masyarakat dan relawan, termasuk dari Koramil. Ya, di sini masih menggenang, Mas. Jadi roda 4 masih belum bisa lewat. Kecuali roda 2 dengan dituntun karena tingginya air. Demikian. Itu di viaduk ya, di daerah viaduk itu ya? Viaduk dan juga beberapa titik yang lain. Ada di perumahan Gempol Citra Asri itu juga menggenang. Dusun Ngasem, Dusun Wonosunyo juga menggenang. Karena itu sudah titik-titik kantong banjir yang ada di Kecamatan Gempol. Untuk hari ini ada berapa kecamatan Pak yang selain itu yang di viaduk? Kemarin ada Kedung Ringin tadi juga. Kemarin ada 7 ya. 7. Dari 7 itu tinggal 2 yang agak besar, agak parah, yaitu di Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol. Nah ini masih kita pantau terus dan alhamdulillah sudah ada sedikit penyurutan. Langkah yang sudah dilakukan oleh BPBD Pak, termasuk yang di Balang Rejo ya kayaknya juga tinggi sekali. Dengan dinas teknis ya, dengan dinas pengairan dalam rangka untuk melihat titik-titik aliran air. Mungkin ada yang tersumbat atau mungkin ada pengalian arus yang perlu diarahkan sehingga untuk mengurangi genangan. Terus kemudian kita koordinasi dengan dinas sosial dan PMI untuk membentuk dapur umum. Dapur umum kita bentuk 2, ada yang di Kecamatan Gempol, ada yang di Kecamatan Beji. Yaitu dari Gempol itu nanti dari dinas sosial, yang dari Beji nanti dari PMI. BPD menyupport segala logistik yang dibutuhkan, termasuk memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan untuk kedaruratan. Demikian Mas Yogi. Ya, di Balang Rejo tadi hampir sekitar setengah dada orang 80. dewasa ya. Kayaknya butuh perahu karet tadi. Ya, sudah betul. Perahu karet kita BPD ada 2 yang layak untuk dipakai. Satu kita arahkan ke Beji, satu ke Gempol. Termasuk juga perahu karet dari Satpol PP ini sudah bergerak menuju ke Beji.
Oke. Nah, untuk jalur viaduk sendiri ini sementara dialihkan atau gimana untuk yang kendaraan? Ditutup dan dialihkan ke jalur lain, tapi kemacetan masih berlangsung ini. Ada kemacetan. Jadi dialihkan ke jalur yang lain, tapi agak macet. Sambil menunggu surutnya air. Gitu Mas Yogi. Siap, terima kasih Pak Tekto atas update informasinya. Selamat bertugas, jaga kesehatannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam.